Nah selanjutnya pemirsa kami masih akan memberikan pertanyaan kepada para jamaah lainnya yang ingin bertanya. Nampaknya dari baris depan terlebih dahulu ya, ini sudah mengangkat tangannya tadi, silahkan boleh perkenalkan dan dari mana, namanya siapa, silahkan. Baik, Ya sudah nyala Mbak, silahkan langsung saja cek, bertanya. cek. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari Majelis Adalia Zahra. Saya ingin bertanya Ustadz, semakin bertambahnya usia kita, ternyata Masya Allah semakin banyak sekali pengalaman hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa nikmat maupun musibah ya Ustadz. Bagaimana ya Ustadz supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bersabar dan dewasa dalam menghadapi masalah dan ujian dari Allah, dan kebetulan saat ini baru-baru ini saya ada musibah rumah tangga dan juga mengenai pekerjaan. Rasanya kayaknya berat sekali Ustadz untuk bisa bersabar dan memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Terima kasih Ustadz. Itu dia, nampaknya jadi masalah kita semua ya, nampaknya sulit untuk sabar, dewasa, memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz Irfan, kami persilahkan. Kak Aisyah dan sekeluarga, tentunya pertanyaan beliau mewakili pertanyaan kita semua. Kadang-kadang hidup bukan cuma tentang bahagia, tapi tentang potongan cerita yang Allah sedikit torehkan luka. Tapi ingat satu ayat yang hampir semua hafal. Kalau saya baca sepenggal, saya yakin semua yang hadir di sini hafal ayatnya. Ayatnya ini. La yukallifullahu nafsan illa. Ini hafiz Al-Quran semua nih di depan saya. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Hidup tidak selalu mudah. Hidup kadang-kadang Allah titipkan susah. Hidup tidak selalu ringan. Kadang-kadang Allah uji dengan yang berat-berat. Dan hidup tidak pernah seindah cerita di dongeng, karena kita bukan sedang menghidupi sebuah novel, tapi kita sedang menjalani hidup di takdir terbaik yang Allah takdirkan buat kita. Jadi gimana caranya? Yang pertama Al-Baqarah 286, ayat terakhir yang barusan semua kita sudah hafal. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan. Gak mungkin Allah menempatkan kita pada satu kondisi yang gak mampu kita atasi. Karena Allah janji, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat. Kalau kita lagi berikhtiar, berjuang, kita pasti dapat apa yang kita ikhtiarkan. Kita minta sama Allah hidup yang mudah, Allah pasti titipkan ujian. Sebagai apa? Ujian itu nanti membuat kita kuat, kuatlah yang membuat kita menjadi mudah menjalani setiap ujian. Kalau ada seseorang meminta kepada Allah, ya Allah berikan hamba rezeki, nanti Allah uji dengan bab apa yang dia pinta. Bukankah kata ahli hikmah, kita diuji dari apa yang kita cintai, betul? Yang dicintai pasangan, boleh jadi datang ujiannya dari pasangan. Yang dicintai bab harta benda, Allah datangkan ujian dari bab harta bendanya. Tapi kalau kita ingat-ingat, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, hati kita akan sedikit lebih tenang. Nanti seiring berjalannya waktu, waktu akan menjadi obat terbaik yang menyembuhkan. Status hari Senin. Tadi AA status Sabtu sama hari Ahad. Ini status hari Senin. Yang kedua, ayat yang Allah firmankan di Al-Baqarah 216. Yang menghibur kita kalau kita pas lagi diuji, ayat ini. Wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum.
Boleh jadi kita benci sama yang terjadi. Ya Allah, kenapa kok dia hadir di hidup saya? Ya Allah, kenapa kok saya harus ketemu sama orang ini? Ya Allah, kenapa kok begini jalan hidup saya? Gak seenak teman-teman saya yang lain. Ingat, Allah berfirman, boleh jadi yang kamu benci itulah yang terbaik. Orang datang silih berganti, betul? Orang datang dan pergi, betul? Ada yang datang memberi pelajaran, ada yang datang menoreh luka di dalam dada. Ada yang datang untuk memprioritaskan kita, ada yang datang lalu kita disia-siakan. Tapi dari semua yang datang dan pergi, Allah pasti punya maksud. Maksudnya apa? Allah mau memberi yang terbaik. Kenapa kita ketemu sama yang menorehkan luka dalam dada? Allah mau kita tidak berbuat seperti yang mereka telah buat kepada kita. Kenapa kita dikecewakan? Allah mau kita nanti bahagia dengan tidak berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa kafa billahi syahida. Atau dalam ayat yang lain, hasbunallah atau hasbiyallah. Dalam kalimat yang lebih utuh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Cukup Allah bagiku. Dan saya mau ngajarin satu doa. Yang siapa baca doa ini, Allah ganti atas kehilangannya dengan yang lebih baik. Mau? Diulangi saya sekali, ibunda ayahanda sekali. Allahumma kfini. Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang sedang menimpaku dan beri aku ganti yang jauh lebih baik. Amalkan, sebarluaskan, jadi jariah buat kita bersama insya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Irfan Has sudah menjawab pertanyaan dari jamaah kita. Tentunya dengan keimanan dan juga keislaman kita, pemirsa, diharapkan bisa kita semua mampu dan juga bisa untuk menghadapi segala macam musibah yang ada di hidup kita. Pada segmen selanjutnya, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali dengan para penanya spesial juga dari jamaah yang hadir di Jakarta Islamic Center pada hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One akan segera kembali usai jeda berikut ini.